Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat pagi Smart Listeners di seluruh Indonesia. Senang sekali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Emotion di pagi hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa di pagi hari ini kita akan memberikan informasi serta membahas topik yang tentunya berguna serta bermanfaat untuk Anda semua Smart Listeners. Kita tentu pernah ya mengalami ada satu keyakinan atau ada satu kepercayaan yang kita tanamkan. Sepertinya melakukan hal ini atau melakukan hal itu nggak mungkin. Padahal itu merupakan salah satu yang dikatakan adalah limiting belief ya. Artinya sebetulnya limiting belief ini bisa kita berdayakan atau bisa kita lawan kali ya, istilah yang paling gampangnya, dan sehingga kita menjadi sosok yang lebih berdaya dan tentunya bisa mengubah limiting belief-nya menjadi sesuatu yang lebih produktif. Pada kesempatan pagi hari ini Smart Listeners, Smart Emotion akan membahas tentang awas limiting belief-mu. Dan seperti biasa juga di pagi yang cerah ini sudah ada Pak Anthony Dio Martin. Pagi Pak. Hai Mas William, saya mesti tes dulu suaranya, mudah-mudahan suaranya lancar ya. Suaranya sudah bagus dan jelas Pak ya. Alright, Oke. Yes. Dan kita sapa juga ya Pak Anthony ya, untuk Smart Listeners ya. Semuanya. Betul. Selamat pagi. Kita sambut pagi yang cerah ini, alhamdulillah sehat Pak. Dan Smart Listeners semoga juga sehat semua. Sambil kita menantikan yang baru streaming nih, silakan ya. Anda bisa streaming di YouTube Smart FM juga. Dan tinggal ketik saja Smart Emotion ya. Anda bisa langsung menyaksikan perbincangan kita di pagi hari ini. Pak, kita membahas tentang awas limiting belief-mu. Betul. Bisa dideskripsikan sedikit Pak tentang limiting belief ini apa Pak? Oke, jadi salah satu alasan kenapa kita pada pagi hari ini mengungkap soal limiting belief itu, sebelum saya cerita tentang apa sih sebenarnya limiting belief itu dan bagaimana itu berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Jadi baru-baru ini saya dapat satu foto yang sangat viral. Sebenarnya itu mungkin kelihatannya kalau dari resolusinya ini kayaknya sebenarnya foto lama, tapi itu menarik banget gitu. Lantas sampai saya kemudian membahasnya juga di YouTube channel saya. Gambarnya simpel sederhana, yaitu seekor kuda yang berdiri dengan tenangnya, antengnya, dan diikatkan pada sebuah kursi plastik kecil gitu. Dan kuda itu nggak bergerak kemana-mana. Nah, buat saya itu menarik. Ya, kalau kita bisa renungkan, kuda itu kan kekuatannya begitu luar biasa. Ya, dengan begitu gampangnya kalau dia berlari, kursi plastik itu bisa dibawa kemana-mana. Tapi kenapa kuda itu bisa begitu anteng, tetap berdiri di sana dan tidak kemana-mana? Ya, alasannya sederhana. Kita bisa menduga bahwa seumur hidupnya kuda itu udah diikatkan ke tiang dan sebagainya, sehingga mungkin dia kemudian belajar bahwa ketika diikat berarti dia nggak bisa kemana-mana. Nah, hal yang sama kalau kita bisa cerita juga mirip seperti kayak fenomena seekor gajah yang sejak kecil ditangkap dari hutan, kemudian ketika masih kecil pasti memberontak dong, terus ditaruh di tiang pancang yang kecil. Nah, dia kecil mungkin berusaha untuk berontak, melawan dari rantai itu dan nggak berhasil. Dan akhirnya sampai gajah itu udah begitu besar tubuhnya, gajah itu tidak mencoba lagi. Kenapa? Karena mungkin dalam pikirannya gajah itu udah berkata bahwa seumur hidup waktu ketika masih kecil itu kan aku udah berusaha begitu luar biasa untuk keluar dan memberontak dan melepaskan keluar dari pancang ini. Percuma, berarti aku nggak bakal bisa. Padahal dengan tubuhnya udah begitu besar, kalau dia mau berusaha dengan mudahnya tiang pancang itu sebenarnya dipatahkan gitu. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai hal seperti itu, sesuatu yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang kita, atau bisa jadi mungkin kita nggak ngalami, tapi orang lain kemudian mengajarkan kepada kita dan kemudian akhirnya menjadi semacam keyakinan buat kita bahwa kita nggak bisa, bahwa kita nggak mampu. Nah, keyakinan seperti itu yang kita percayai, lantas kemudian membelenggu dan membatasi kita untuk melakukan sesuatu atau menghambat kita untuk mencapai sukses. Itulah Mas Will yang kita sebut sebagai limiting belief. Ya, menghambat kita untuk mencapai sukses. Berarti limiting belief ini bisa dikatakan
harus dilawan ya Pak ya? Ya. Atau kurang baik untuk kita mencapai kesuksesan? Ya, karena itu menjadi belenggu mental yang kita ciptakan sendiri. Belenggu mental. Betul. Saya jadi ingat dulu waktu ketika saya tinggal di Vancouver, itu ada satu anjing, galak banget gitu, namanya Mancu. Interesting ya, ownernya saya kenal. Jadi anjing ini suka berlarian dan kemana-mana dan suka menggigit. Dan yang menarik adalah waktu itu sudah ada teknologi setrum listrik yang diikatkan ke lehernya. Jadi kalau anjing ini keluar dan mau berlari ke jalan untuk radius tertentu, maka bagian ini akan berfungsi dan akan terjadi setruman, sehingga satu-satunya cara adalah dia harus di radius tertentu. Jadi anjing ini nggak bisa kemana-mana. So bisa kebayang dong, namanya juga anjing nakal. Mungkin awal-awal bulan pertama, tahun pertama anjing ini berusaha ketika keluar gitu, dan ketika melewati batas radius itu langsung setrum itu muncul. Ya, nah lama-lama anjing ini belajar bahwa dia nggak bisa mencapai radius tertentu, dan akhirnya bener. Kemudian anjing ini cuma bergerak di antara radius itu, dan bertahun-tahun kemudian yang menarik adalah alat itu rusak sebenarnya. Alat listrik yang ada di setrumannya ini kemudian karena dengan berjalannya waktu rusak. Dan anjing itu sebenarnya kalau lewat dari radius itu aja nggak akan terjadi apa-apa. Tapi apa yang terjadi dengan anjing itu? Tetap aja dia berada di radius itu, antengnya nggak berani keluar dari radius itu. Jadi artinya gini loh, inilah yang terjadi dengan limiting belief kita. Sesuatu yang mungkin pernah kita alami di masa lalu, tapi kemudian tidak berhasil atau tidak terlalu sukses, atau kejadian itu agak sedikit traumatis buat kita, dan akhirnya kemudian kita meyakini bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa. Sesuatu itu udah nggak ada, sesuatu itu udah tidak terjadi lagi, tapi dalam mental kita dan pikiran kita seolah-olah itu masih terjadi. Nah itulah yang saya bilang sesuatu yang mesti kita waspadai. Ya, berarti limiting belief ini erat kaitannya dengan pengalaman masa lalu ya Pak? Iya, ada hubungannya. Atau ada hubungannya juga dengan trauma, kemudian ada hal yang pernah terjadi. Ya, pengalaman di masa lalu, betul. Sudah dapat sedikit poinnya Smart Listeners ya. Dan Smart Listeners, Anda bisa juga berpartisipasi di WhatsApp kami 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Kira-kira ada nggak nih Smart Listeners, apa sih sesuatu yang orang lain atau orang tua kasih tahu ya ke Anda ya, dan ternyata setelah dewasa Anda baru sadar bahwa itu nggak benar ya? Iya, ya mungkin maksudnya baik, tapi setelah itu ternyata itu cuman mitos, ternyata itu cuman keyakinan. Oke. Baik. Ya. Jangan kemana-mana Smart Listeners, tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Yes. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan sekadar terkenal atau populer, bukan pula karena terkuat atau tercepat. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tetapi juga disapa melalui media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas karena isinya menginspirasi. Jadi saya rasa Smart FM dengan visinya yang luar biasa juga sudah menginspire banyak orang gitu. Kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami sekarang di 021 633 7783, 633 7783, atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa.
apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Tahun ini kita akan sulit. Tahun depan, bagaimana Indonesia dan para pelaku bisnis bisa mengatasi kondisi tersebut dan maju sebagai pemenang? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023. Jurus Jitu hadapi krisis global. Be smart with Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih masih bersama kami dalam Smart Emotion dan kita masih membahas tentang awas limiting beliefmu, belenggu mental ya, yang membuat kita sulit untuk melangkah lebih maju bahkan menjadi satu penghalang untuk kita meraih kesuksesan. Oke, Pak Anthony. Yes. Kalau kita membahas tentang apa sih limiting belief itu? Ya. Tadi dikatakan juga nih erat kaitannya dengan pengalaman. Ya. Dengan juga apa yang pernah kita traumakan ya, atau apa yang dikasih tahu orang tua ke kita waktu kita kecil, boleh dijelaskan. Oke, tadi kembali ke cerita kita tentang gajah, cerita tentang si kuda, atau cerita tentang si anjing kecil tadi ya. Saya mengatakan sebenarnya kitalah sebenarnya yang menjadi gambaran personifikasi dari benda-benda itu, dari binatang-binatang itu, bahwa tanpa sadar kita pun punya sekat-sekat seperti itu yang membatasi kita. Ya, makanya Anton Chekhov, salah satu penulis, dia mengatakan man is what he believes. Ya, orang itu, manusia adalah apa yang dia percaya, apa yang dia yakini. Ya, misalnya contoh, kalau kita meyakini bahwa usia saya kan sudah segini, saya itu susah banget untuk sekolah lagi tuh kayaknya udah susah banget deh. Kayaknya gak bisa menghafal lagi. Maka apa yang terjadi adalah seringkali apa yang kita yakini itu kemudian akan menjadi sesuatu yang kita amini. Ya, jadi apapun yang kita lakukan seolah-olah akhirnya kemudian mengamini, oh seperti itu, oh situasinya kondisinya seperti itu. Misalnya contoh, kalau kita meyakini misalnya usia saya udah tua gitu, sekarang pada baru 50, pada 60 gitu, kayaknya udah susah banget menghafal. Apa yang terjadi? Tiba-tiba otak kita seolah-olah mengamini aja. Makanya Henry Ford, ya, salah satu industrialis yang mengembangkan Ford gitu, dia mengatakan, if you think you can or you cannot, you always correct, ya, you always right. Jadi kalau kamu berpikir kamu bisa atau kamu nggak bisa, kamu akan selalu benar. Karena seringkali apa yang terjadi Mas Willy adalah kita seringkali akan membuktikan bahwa tuh kan benar kan. Misalnya contoh kalau kita yakini bahwa aku memang nggak punya bakat untuk menjalankan bisnis, soalnya dulu aku pernah melakukan dan kemudian gagal. Ya. Ketika itu kita yakini, akhirnya ya udah tahu gagal aja gitu. Saya dulu itu pernah dikasih tahu, sampai saya berpikir, benar nggak ya? Jadi saya pernah menjalankan bisnis kuliner. Saya sebenarnya pernah 3 kali menjalankan bisnis yang betul-betul officially gagal gitu, nggak terlalu sukses gitu menjalankan bisnis kuliner gitu. Dan sampai ada yang kemudian, iya makanya Tin, kamu nggak berhasil sih, soalnya kamu show apa? Show tikus air lagi. Tahu nggak? Biasanya kalau show tikus itu nggak terlalu sukses kalau menjalani bisnis kuliner gitu.
Saya pikir oke deh. Saya nggak tahu, saya baru menjalankan 1 kali dan nggak terlalu sukses banget gitu. Sebenarnya nggak sukses banget, bukan nggak gagal amat sih sebenarnya, balik modal sih ya. Cuman nggak menggelembung dengan luar biasa sih sebenarnya, itu yang terjadi. Artinya gini loh, saya cuma ingin mengatakan bahwa kadang-kadang ketika itu sudah terjadi, kita jadi mengamini, gitu. Ya, dan itu akhirnya menjadi penghalang kita untuk melangkah lebih maju, atau bisa dikatakan ya tadi Pak, misalnya kita udah buka bisnis gagal, akhirnya trauma ya Pak ya, kita nggak mau lagi mencoba buka bisnis selanjutnya. Padahal kalau kita berani melangkah lagi bisa jadi menjadi suatu kesuksesan besar dengan pengalaman yang ada. Kayak Pak Antoni, selain limiting belief, ada nggak sih belief yang lain dalam kehidupan kita? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita mau bagi, ada 2 jenis belief sebenarnya yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Satu sebenarnya adalah yang kita sebut sebagai limiting belief. Limiting belief itu adalah ya sesuatu yang kemudian akhirnya sekat-sekat itu kemudian kita jadikan sebagai batasan buat kita. Ya, kondisi tubuh saya seperti ini, maka kemudian saya nggak bisa gitu. Padahal kalau kita perhatikan orang cacat dulu zaman aku masih kecil itu ada Stevie Wonder, yang penyanyi yang buta gitu. Kondisi tubuhku nggak bisa menjadi seorang motivator. Siapa bilang? Kita ada kisah-kisah seperti Nick Vujicic, ya, kemudian banyak pelari, banyak atlet yang ternyata cacat, ternyata bisa gitu loh. Jadi, hal-hal yang membatasi itu kita sebut sebagai belief yang kemudian limiting, artinya membatasi. Tapi ada juga jenis belief yang kedua yang kita sebut sebagai empowering belief. Empowering belief. Jadi empowering belief itu adalah keyakinan, kepercayaan yang membuat kita lebih percaya diri, yang membuat kita lebih yakin, dan kita percaya bahwa kita bisa sanggup atau mampu untuk melakukannya. Nah, itu biasanya itu berhubungan dengan yaitu sebaliknya, kesuksesan yang mungkin kita pernah kita raih. Misalnya contoh, kalau saya cerita itu dari pengalaman pribadi misalnya, saya dari dulu pingin banget gitu, seandainya bisa ikut kayak lomba gitu, bisa sukses, bisa berhasil gimana. Sampai akhirnya ketika saya kuliah, saya kemudian diajak. Waktu itu saya cuma supporting sebenarnya oleh kakak kelas untuk lomba penelitian. Dan ternyata meskipun support itu kan berlima, dan akhirnya kemudian sukses. Dan kemudian juara 1 nasional lagi gitu. Waktu itu lomba karya inovatif produktif, saya masih ingat gitu. Nah, keberhasilan itu kemudian yang tadinya sama sekali di dalam pikiran saya itu nggak punya peta pemikiran bahwa saya bisa berhasil, lomba riset dan penelitian ilmiah dan kemudian bisa berhasil. Kemudian saya berpikir, wow, ternyata bisa ya. Nah, di tahun berikutnya, saya yang kemudian jadi inisiatif mengumpulkan 4 teman saya yang lain, karena satu kelompok biasa terdiri dari 5, dan akhirnya kemudian kita bikin lagi lomba penelitian di tahun berikutnya, menang lagi gitu. Jadi saya katakan gini loh, kalau tidak ada kemenangan yang pertama itu, mungkin tidak ada kemenangan yang kedua. Artinya gini, kemenangan yang pertama itu memberikan kepada saya sebuah keyakinan bahwa saya bisa, saya mampu. Dan itu menjadi sesuatu yang meng-empower saya untuk melakukan yang berikutnya gitu. Jadi kebalikannya ya Pak ya. Yes, betul. Kebalikan dari limiting beliefs yaitu empowering beliefs. Ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita tumbuh, misalnya menang lomba, akhirnya untuk ngikutin lomba selanjutnya kita sepertinya yakin untuk menang lagi ya. Nah, celakanya gini Mas Will, sering kali yang kita ingat, yang kita masukkan di dalam pikiran kita itu kan pengalaman, kejadian yang buruk itu. Soal yang buruk itu kita perbesar gede banget gitu. Dan keberhasilan itu ya, yang gagal itu kita perbesar, yang keberhasilan itu seolah-olah kecil gitu. Nah, akibatnya itu yang lebih banyak yang terjadi adalah limiting belief yang menghambat kita untuk bergerak berikutnya daripada empowering belief ini gitu. Berarti Pak, sebelum mungkin kita masuk ke mengapa sih keyakinan itu penting ya, peranannya dalam kehidupan kita. Kalau kita membahas tentang limiting beliefs ini, ya, apakah kita juga ini menjadi pembelajaran Pak, ketika ada kegagalan kita harus memperbaikinya untuk kedepannya. Nah, kalau nggak dijadikan pelajaran, akhirnya menjadi limiting beliefs ya Pak ya? Iya, jadi gini, sebenarnya kalau kita perhatikan limiting belief itu di dalam diri kita itu, sekat-sekat itu sebenarnya tujuannya tuh baik, kayak merem kita. Supaya kalau nggak kita mungkin akan menjadi orang yang begitu nekat untuk melakukan apapun gitu. Nah,
Cuma dengan adanya limiting belief ini itu membantu kita supaya fungsinya rem itu terjadi, tapi membantu kita coba untuk mengatasi supaya kita nggak jadi malu-maluin gitu kan, bikin salah kan malu banget gitu. Maksudnya mungkin baik gitu kita katakan. Tetapi ketika rem ini menjadi terlalu kuat, apa yang terjadi ketika kendaraan itu punya rem yang terlalu kuat? Akhirnya berhenti total dan tidak bergerak kemana-mana. Berarti sangat penting ya peranannya ya dalam kehidupan kita ya Pak, tentang keyakinan ini ya. Betul. Mungkin bisa dibahas lebih mendalam lagi Pak Antoni. Oke, jadi kalau kita perhatikan, kita selalu bilang ya, yang namanya limiting belief itu adalah sesuatu yang kemudian membatasi kita, akhirnya kemudian membuat kita makin jauh atau tidak bisa mencapai goal kita. Kita kepingin nih ke sana, tapi seolah-olah sekat ini, padahal kadang-kadang sekat itu sebenarnya nggak ada, tapi itu ada di dalam mental kita saja yang membuat kita akhirnya nggak bergerak. Misalnya contoh gini lah, ketika ada 2 orang sales gitu ya, mumpung minggu-minggu ini saya akan banyak memberikan tentang sales gitu, itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Sales misalnya, jualan dong. Dan ketika menjual kepada prospek, satu sales yang pertama mengalami kegagalan. Sebenarnya sales yang kedua juga mengalami kegagalan. Cuma ketika sales yang pertama ketika dia gagal, di dalam pikirannya kemudian muncul dan mempertajam keyakinan dia bahwa tuh kan, aku itu memang pada dasarnya itu nggak bakat di jualan gitu. Makanya lagi-lagi, nah kan tadi saya nawarkan ke orang tersebut dan orang itu ternyata memang dia nggak berhasil gitu loh. Udah susah payah dan sebagainya, ternyata nggak closing gitu loh. Ya, dan aku yakin kok memang aku nggak bisa jualan. Itu yang pertama kejadiannya. Nah, sales yang kedua sama, pagi itu juga tidak berhasil mencapai penghasilan gitu karena gagal untuk berjualan. Jadi closingnya nggak terjadilah. Tapi untuk sales yang kedua dia ngomong begini, menarik ya. Tapi saya yakin gitu loh bahwa kalau orang lain bisa, aku mesti bisa. Mungkin caraku nggak benar, tapi kan ada statistik yang mengatakan bahwa dari 10 maka akan ada 1 closing. Nah, kalau berarti tadi saya mengalami kegagalan dalam penjualan saya, itu berarti statistiknya udah makin dekat dong. Kan belum 10 orang. Kan dari 10 orang bakal closing 1. Berarti kan ini menambah makin banyak kegagalan, berarti saya makin mendekati keberhasilan saya. Ya, hitung-hitungan gitu. Maka mana yang kemudian akan lebih bersemangat jualan lagi? Yang jelas pasti kita yakin yang kedua, betul nggak? Karena yang pertama udah dilemahkan sendiri oleh keyakinan bahwa tuh kan itu menjadi bukti bahwa saya nggak bisa jualan. Tapi justru yang kedua itu menjadi bukti bahwa saya semakin dekat dengan closingnya saya. Ya, jadi 2 kejadian, 2 pemikiran yang berbeda akan berdampak kepada hasil yang berbeda juga. Dan sebetulnya ini ada cara-cara dan teknik latihannya ya Pak ya. Nanti kita bahas lagi ya. Yes, betul. Dan Smart Listeners, ini makin seru nih perbincangan kita di pagi hari ini ya. Tentang limiting beliefs. Dan Smart Listeners ada juga bisa memberikan betul, komentar. ini ada beberapa komentar yang menarik. Boleh juga, nanti kita bacakan ya. Yes. Dan sekali lagi di WhatsApp 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Silakan Anda bisa streaming ya. Sekarang juga di YouTube Smart FM karena perbincangan ini juga bisa Anda saksikan. Tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu?
Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Emotion dan kita sudah masuk di sesi ketiga ya. Smart Listeners, Anda bisa memberikan pendapat di 0812 11 12 959 melalui WhatsApp atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Kira-kira ada nggak nih Smart Listeners ya, sesuatu yang pernah orang lain katakan atau orang tua katakan ya kepada kita setelah dewasa ya, kita baru sadar bahwa itu tuh nggak bener ya. Ini salah satu mungkin trigger untuk Anda menjawab pertanyaan kita di pagi hari ini. Anda bisa kirim ke WhatsApp 0812 11 12 959 atau kami juga sekali lagi sedang live di YouTube Smart FM. Jadi perbincangannya juga bisa Anda saksikan ya Pak Antoni ya. Yes, ini betul. Makin hari makin banyak loh viewer YouTube kita. Terima kasih. Thank you banget ya buat teman-teman yang pada kesempatan pagi hari ini bergabung bersama dan kita selalu antusias dan kita selalu berharap dan mendoakan bahwa acara kita ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi penguat, bisa sesuatu yang memotivasi. Paling nggak benar-benar ngopi pagi lah. Ngopi pagi Ngobrol pinter. Jadi sejak pagi itu memberikan energi yang positif buat Anda untuk menjalani hari-hari Anda dengan luar Betul. biasa. Saya sapa Smart Listeners di WhatsApp dulu ya Pak Antoni ya. Oke, saya juga dari ingin Pak Rudi di Medan. Pagi Pak Antoni. Limited belief, pengekang untuk maju dalam dunia kerja. Sama halnya sering terjadi, zona nyaman membuat kita kadang takut to take a new challenge. How to break the limit, how to get the bright career. Strategi seperti apa? Apalagi kita sedang berada di lingkungan dengan atasan yang tidak mau melepaskan kita untuk keluar dari zona nyaman itu. Atasannya nggak mau ngelepas nih ya. Udah tambah gaji dong ya. Jadi gini, makanya betul Mas Rudi, Bang Rudi, kalau kalimat yang sering kita pakai adalah you don't know how high you can fly if you don't try to fly. Kamu tidak akan tahu seberapa tingginya kamu bisa terbang kalau kamu tidak mencoba untuk terbang. Jadi kadang hal terbaik untuk mengatasi limiting belief ini adalah ya udah just do it, melewati dan mencoba. Ya of course tentu nanti kita akan bicara, Pak, tapi kan nekat banget gitu loh. Apakah limiting belief? Nanti kita akan bicara bahwa limiting belief itu ada bedanya dengan yang namanya limitation gitu. Ya, kalau limitation itu kan kamu melawan hukum alam, tapi limiting belief itu lebih keyakinan yang perlu dilawan. Nah, kalau atasan tidak mau melepas,
Ya cobalah, pertama-tama sih saya masih berusaha untuk persuasif sih. Tapi kalau sampai atasan masih tidak melepas dan kita merasa bahwa itu tantangan yang sebenarnya promising dan kita melihat bahwa itu sesuatu yang sebenarnya menjanjikan dan itu memberikan peluang lebih bagus. Mungkin akhirnya kita harus berani dengan tekad yang bulat untuk mencoba, meskipun ya ujung-ujungnya harus melawan apa yang dikatakan oleh atasan sih. Karena kadang-kadang gini, seringkali pengalaman saya adalah otoritas, atasan, orang tua memberikan kepada kita pembatasan itu maksudnya baik. Salah satu maksudnya adalah supaya kita jangan sampai kecewa. Nah, kamu jangan coba deh. Bayangkan, itu ada 1.000 orang loh yang mendaftar. Yang diterima itu cuma 10 orang, nak. Peluang kamu untuk diterima itu kecil banget. Nanti kalau kamu nggak diterima kan kamu nanti kecewa banget. Nanti kamu sedih, nanti kamu depresi. Jangan ya, nak. Maksudnya baik kan? Tapi kita nggak pernah tahu bahwa yang namanya peluang kan kita tidak pernah tahu. Setuju. Jadi hal seperti itu, atasan membatasi kita. Lu jangan deh. Itu resikonya besar banget loh. Jadi kalau sampai proyek itu kamu kerjakan dan kemudian nggak berhasil, tahu nggak kamu akan dipermalukan seperusahaan. Maksudnya baik. Ya, aku nggak yakin deh kapasitas kamu sampai di situ. Maksudnya baik, supaya tidak kecewa, supaya tidak mengalami rasa malu. Tapi kadang-kadang, seringkali saya bilang, itu kan kepercayaan mereka. Nah, dalam kasusnya Mas Rudi ini, Bang Rudi ini, kadang-kadang kita perlu membuktikan untuk memberitahu kepada, tuh kan Bapak salah gitu. Baik, saya sapa kembali, ada Mbak Bulan Nalita, kemudian ada Mas Pramudia di Malang. Hai, ini saya bacakan dulu ya, Pak Antoni ya. Semangat pagi Coach, apakah bisa untuk mengatasi limiting belief dengan membiasakan diri selalu berpikir besar? Terima kasih, atau thinking big. Kemudian ada Putri di Depok, ini juga akan sharing pengalamannya nih ya. Selamat pagi Pak Antoni dan Mas William, terima kasih, topik hari ini sangat menginspirasi saya. Mirip dengan pengalaman melamar kerja yang tentunya belasan kali saya masuk ke tahap interview tetapi gagal untuk diterima bekerja. Sempat beberapa bulan putus asa ya karena sadar dari usia semakin bertambah harus bersaing dengan generasi yang lebih muda. Tapi 1 bulan sebelum ulang tahun saya coba bangkit dan awal bulan depan akhirnya resmi diterima kerja. Selamat ya. Putri Depok ya, setelah perjuangan interview kerja. Iya, kita tidak pernah tahu. Coba kalau Putri kemudian akhirnya mempercayai bahwa tuh kan gue udah tua, nggak bisa bersaing dengan yang muda, udah deh, nggak usah deh, nggak usah melamar. Maka sampai pada titik sekarang lu nggak akan dapat kerjaan. Artinya apa? Kadang yang kita yakini itu usaha itu bagian dari tubuh kita, mekanisme kita untuk menolong kita, untuk membuat kita tidak kecewa. Tapi fungsi seperti ini kadang-kadang justru menghambat kita untuk maju. Makanya kadang-kadang rasa seperti itu, rasa takut, khawatir, cemas itu kadang-kadang mesti dilewati. Kemudian ada Pak Denny Pradianto, doktrin orang tua yang salah tentang orang kaya pasti sombong membuat banyak anak-anak menghindari dirinya menjadi orang kaya dalam cita-citanya. Oh gitu sih Pak Denny. Apa tadi? Doktrin orang tua yang salah tentang orang kaya pasti sombong membuat banyak anak menghindari dirinya menjadi orang kaya dalam cita-citanya. Ada ya Pak seperti itu ya? Ada. Lu lihat tuh kaya kan? Tapi kamu tak lihat nggak, nak? Itu kaya tuh tapi sombong. Udah deh gitu. Ya, mendingan kita hidup seperti sekarang sederhana aja. Akhirnya terdoktrin kan? Dan itu jahat menurut saya. Ya, kalaupun tidak dikatakan jahat, salah. Dan kemudian doktrin seperti itu masuk dan merasuki kemudian anak itu sampai akhirnya dia besar, kemudian makanya nggak kaya-kaya karena dia merasa bahwa dulu bokap gue bilang kok orang kaya tuh sombong, makanya udah deh nggak usah kaya-kaya deh, sederhana aja gitu. Baik, silahkan disapa Pak untuk yang di Instagram Pak Antoni. Ini dari Mam Magdalena Soekartono di Hyarta, bersyukur bisa tetap punya semangat berkarya sampai usia 84. Nah itu juga limiting belief ya. Banyak yang percaya bahwa aku udah tua nggak bisa berkarya. Tuh lihat begitu banyak orang yang masih bisa tetap berkarya dengan luar biasa. Tadi ada dari brother Leo, sebenarnya Leo Suryo, bahwa kadang-kadang banyak apa yang dikatakan oleh orang tua ikut berpengaruh terhadap pola pikir limiting belief anaknya. Ada yang suksesnya terhambat, cita-citanya misalnya kemudian dijatuhkan semangatnya. Harusnya orang tua itu kan mengencourage bukannya menjatuhkan ya. Mungkin maksudnya supaya anaknya mau mengikuti jejak orang tuanya ya. Ketika anaknya menjalankan apa yang dikehendaki, tuna kan gagal kan, udah nggak usah gitu.
Akhirnya kayak seperti itu menanamkan keyakinan-keyakinan buruk ya. So, thank you. Ada yang bertanya, Pak Andri Pak Martin, acara ini setiap hari jam berapa? Oke, nggak sengaja lihat IG live. Oke, ini acara Smart Emotion every Kamis, setiap Kamis pagi jam 7 sampai jam 8 ya. Ini acara ngopi, ini ngobrol pintar, ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi supaya sepanjang hari ini kita bersemangat untuk melakukan aktivitas kita. Ya. Yes. Saya sapa lagi Edi di Medan. Pagi Pak Antoni, saya selalu motivasi teman-teman yang tidak mau ambil resiko dari zona nyaman. Sudah tahu hasilnya kurang, namun tetap bertahan dan selalu saya bilang nyaman dalam penderitaan. Kira-kira gimana ya kita bisa sadar hal tersebut dan berani ambil resiko untuk pindah dari zona yang serba kekurangan tersebut? Problem yang sering kali terjadi dengan orang di limiting belief itu adalah pertarikan sebenarnya. Di satu sisi sebenarnya dia kepingin gitu loh. Aku tuh pingin loh meraih itu. Aku tuh pingin loh hidup lebih bagus. Aku pingin loh hidup kondisi saya sekarang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ada sebenarnya keinginan seperti itu. Jangan bilang nggak ada. Problemnya adalah limiting belief itu kayak sekat-sekat kaca yang nggak kelihatan tapi terjadi di mental kita. Akhirnya kemudian kadang-kadang ketebalan buat setiap orang itu berbeda. Nah, ada orang yang buat orang keyakinan itu begitu besarnya sehingga apa? Mencoba pun akhirnya dia nggak berani. Misalnya seperti yang saya bilang, saya banyak ngalami. Dulu aneh loh menurut saya ketika saya di HR itu ada loh orang yang nggak berani untuk dipromosikan. Ya, dan ketika mau dipromosikan, Pak jangan Pak, kalau saya dipromosikan saya keluar Pak. Orang ini punya ketakutan untuk mengambil tanggung jawab dan merasa bahwa dia nggak capable, merasa dia nggak mampu. Dan dia meyakini itu. Atau beberapa kasus seperti yang saya cerita gitu. Orang yang sebenarnya dia punya peluang untuk kerja di luar Singapura, Malaysia dan sebagainya. Dengan kapasiti, skill, keterampilan dan kompetensinya. Tapi dihambat, Pak saya itu nggak bisa bahasa Inggris saya berantakan. Pasti di sana saya akan diketawain dan sebagainya. Jadi bahasa Inggris itu menjadi penghambat dia untuk sebuah karir yang jauh lebih bagus. Nah hal seperti itu yang seringkali kita ketemukan di dalam kehidupan kita. Betapa orang punya keyakinan, aku orangnya sial, nggak pernah berhasil. Jangan deh mencoba deh misalnya peruntungan untuk mendapatkan beasiswa. Akhirnya kemudian kita nggak pernah berani mencoba dan akhirnya nggak akan pernah mencapai juga. Jadi kita tinggal benar-benar terus-menerus berada di balik kaca, hanya memandang keinginan kita, cita-cita kita, tapi akhirnya kemudian kita nggak pernah sampai ke sana. Hanya memandang ya, sedih banget ya Pak ya. Jangan begitu ya semuanya. Semoga pada pagi hari ini ini menjadi motivasi untuk Anda untuk melawan limiting belief yang ada di diri kita. Bagaimana caranya? Nanti setelah ini kita bahas ya. Dan tipsnya juga akan kita sharing kepada Anda. Tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. 22. Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut?
Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Emotion dan kita masih membahas tentang bagaimana kita melawan limiting beliefs kita yang menghambat kita untuk sukses ya dan melangkah lebih maju dan nggak kerasa sudah masuk segmen terakhir. Kalau begitu sebelum waktunya habis nih Pak Antoni, kita poin-poinnya lebih cepat sedikit nih ya Pak ya. Semoga sudah tersapa semua Anda yang bergabung di YouTube dan juga di WhatsApp. Dan oke Pak, ini kalau kita membahas lagi tentang limiting beliefs ya. Berarti kalau kita nggak punya batasan, ada bahayanya nggak sih Pak? Ya misalnya aja kan kita mau terjun dari lantai 5, nggak ada batasan dong. Iya, jadi gini, bener. Jadi pada pagi hari ini yang teman-teman rekan-rekan leaders yang pada pagi hari dengerin kita harus tahu bahwa ada perbedaan yang namanya limiting belief dengan limitation. Jadi limiting belief adalah keyakinan yang sebenarnya belum tentu benar, tapi lu yakini itu sebagai sebuah kebenaran yang menghambat Anda untuk mencapai atau bergerak untuk titik-titik tertentu. Ya, kapan Anda tahu benarnya atau salahnya itu? Ya Anda bisa lihat, orang lain ternyata bisa kok gitu, orang lain mampu, dan itu bukan bagian dari hukum alam gitu. Tapi yang namanya limitation, nah tadi berarti kalau limiting belief itu, wah kalau lu pikir bisa pasti bisa. Kalau berarti kalau saya yakin bisa loncat dari lantai 5 dan kemudian selamat, berarti saya bisa dong Pak. Ya gak bisa gitu. Itu sudah bukan lagi limiting belief, tapi limitation. Limitation itu adalah berarti kita sedang melawan hukum alam. Ya, gak masuk akal. Udah gak masuk akal. Maka itu bukan limiting belief lagi, itu namanya konyol. Ya. Nah, itu kita mesti punya pembedaan. Nah, jadi limiting belief balik lagi kepada pengalaman kita, kejadian kita. Seperti tadi saya sempat cerita, saya pernah menjalankan beberapa bisnis beberapa kali, termasuk salah satu bisnis kuliner saya gagal gitu. Sampai kemudian ada yang pernah bilang, dan kemudian saya ingat lagi, oh iya ya, apa karena gue show tikus air, katanya kalau tikus itu nggak boleh jalankan bisnis kuliner gitu. Setuju. Ya, saya nggak tahu sih, saya cuma jalani satu kali dan gagal gitu. Tapi saya merasa gini loh, saya bukan orang yang terlalu percaya dengan sio, percaya dengan hal-hal seperti itu. Saya termasuk yang percaya bahwa nasibmu ditentukan oleh keinginan kamu untuk melawannya, untuk memperjuangkannya. Ya Tuhan sudah memberikan begitu banyak talenta yang luar biasa buat kita. Kita punya capability untuk mengembangkan itu. Itu yang saya lebih percaya gitu. Sudah dapat ya poinnya Smart Listeners. Nanti kita akan masuk ke bagaimana tipsnya atau langkahnya. Tapi saya ini ada pengalaman juga loh Pak. Apa itu? Limiting beliefs-nya saya ya. Nah, boleh cerita tuh. Dulu saya kayak agak susah gitu ya untuk siaran pagi, bangun jam 5 kan. Tapi ternyata udah sebulan terakhir ini dikasih program pagi bisa. Oke ya. Dan alhamdulillah nggak pernah kesiangan sih Pak. Padahal tuh hari biasa bangunnya di atas jam 8 Pak sebelumnya. Bahkan bisa jam 9 sih. Curhatan saya ya. Nggak apa ya Pak ya. Iya betul. Iya karena kan ya akhirnya itu bisa Pak. Bisa. Bangun jam 5 loh Pak. Iya. Lebih mending dari itu. Selama pandemi waktu saya kuliah doktor saya. Iya. Jam berapa? Jam 2 pagi. Karena waktu kita terbalik. Saya pikir, oh my God, gimana jalannya? Saya waktu ketika dikasih jadwal, saya baru sadar, iya karena jam kita terbalik kan, mereka kurang lebih sekitar jam 4 pagi, jam 4 sore gitu. Kan kuliah dimulai.
Jadi jalan nggak ya? Bisa nggak ya? Jam 2, can you imagine orang lagi tidur? Ternyata hampir 3 tahun baik-baik saja. Baik-baik saja. Limiting belief. Yes. Oke Pak, kalau begitu kita masuk ke poinnya. Yes. Kerugian sedikit nih. Kita bahas soal kerugian dari limiting belief. Kita ambil poin-poinnya aja. Oke, jadi sekali lagi kita mau bilang kepada semua teman-teman listener kita pada pagi hari ini, when limiting belief lu percaya, lu yakini, lu amini, lu telan mentah-mentah dan lu hidupi, apa yang terjadi? Ongkosnya adalah hidup Anda tidak akan pernah penuh. Anda kehilangan banyak kesempatan, Anda banyak kehilangan mimpi yang ingin Anda realisasikan hanya karena Anda percaya dengan limiting belief. Makan tuh limiting belief, orang bilang. So, ada suatu ketika kadang-kadang kita harus punya sebuah keyakinan untuk mendobrak itu. Makanya pada pagi hari ini sebenarnya tantangan yang terbagus. Jeleknya dari limiting belief ini, tahu nggak teman-teman, rekan-rekan smart listener, adalah lu ajarkan kepada orang-orang di sekitar Anda. Itu yang sebenarnya menurut saya paling buruk. Sebagai orang tua dengan limiting belief ini, Anda ajarkan kepada anak Anda sebagai guru, Anda ajarkan kepada siswa Anda, sebagai leaders, Anda ajarkan kepada orang di sekitar Anda. Saya jadi ingat tentang bagaimana penemuan lampu yang panjang itu, TL gitu ya. Ternyata itu ditemukan oleh orang yang sama sekali nggak mengerti. Waktu itu ada prank. Dan akhirnya kemudian bagaimana cara menciptakan lampu yang dari segala sisi itu bisa bersinar. Dan ditemukanlah lampu itu. Jadi ditemukan oleh orang yang nggak punya limiting belief gitu. Dan saya seringkali begini, melihat banyak penciptaan di dunia, penemuan benda yang akhirnya justru dihasilkan oleh orang yang tidak berada di bidangnya. Ya. Kenapa? Karena seringkali orang yang berada di bidangnya sudah dibatasi oleh sekat-sekatnya. Makanya hari ini tantangan buat kita adalah bagaimana bisa melewati itu. So tipsnya apa? Tipsnya melawan limiting belief. Limiting belief. Hal yang pertama adalah teman-teman adalah Anda sadar, mencoba untuk menyadari apa sih limiting belief yang Anda perlu pertanyakan kembali. Ya. Yang kedua adalah kalau perlu Anda daftarkan, tulis deh setelah Anda dengarkan. Kalau perlu ada waktu, ambil mungkin 15 menit setelah siaran ini, Anda tulis deh hal-hal apa yang Anda yakini tentang hidup lu, hidup Anda, hidup anak Anda yang Anda percaya selama ini, tapi sebenarnya Anda pertanyakan, benar nggak? Apa benar gitu? Ya, daftarkan. Yang ketiga adalah recheck. Apa benar? Ya, siapa yang mengatakan itu gitulah? Apa buktinya? Misalnya contoh, kalau ternyata ada orang yang bisa melakukannya, ada orang yang jauh lebih expert, atau orang dengan kemampuan yang sebenarnya keterbatasan tapi ternyata mampu, mungkin itu cuman benar-benar limiting belief. Jadi bukan limitation. Karena banyak orang yang menjadikan limiting belief sebagai limitation buat dia, padahal bukan limitation. Itu adalah sebenarnya cuman keyakinan yang salah. Nah, langkah berikutnya adalah consult, tanya. Karena kadang-kadang gini. Nah, disinilah sebenarnya kita punya keterbatasan dan kita harus mengakui, Mas Wil. Yaitu tanya sama orang yang lebih ahlinya, tanya orang yang punya kemampuan. Misalnya contoh, saya pingin banget untuk jadi penyiar. Tapi saya merasa suara saya cempreng banget gitu. Bisa nggak ya? Oke, kamu punya keterbatasan pengetahuan. Kadang-kadang mungkin bertanya seperti Mas Will, yang memang sudah terlatih dengan vokal gitu. Mungkin dari situ saya bisa mendapatkan tips-tips bagaimana saya bisa belajar dan kemudian mengatasi keterbatasan saya, kelemahan saya. Jadi consult. Nah, yang berikutnya juga adalah learn more tentang hal itu. Semakin Anda terbelenggu oleh hal itu, semakin penting buat Anda untuk belajar tentang hal itu. Misalnya kalau limiting belief Anda adalah tentang kekayaan. Uang itu nggak baik, uang itu berbahaya dan sebagainya. Mungkin saatnya buat Anda untuk belajar lebih baik tentang uang itu apa sih filosofinya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah limiting belief itu perlu dipuasakan. Ya, dipuasakan. Kalau istilahnya Jim Rohn itu dia menyebutkan motivatori Jim Rohn itu dia mengatakan starve it. Bikin dia kelaparan. Jadi jangan dikasih makan itu limiting belief itu. Ketika misalnya kamu mengatakan bahwa aku kayaknya gak bisa presentasi deh, gak bisa tampil di depan publik deh, karena dulu aku pernah melakukan dan ketika aku melakukan aku grogi dan sampai terkencing-kencing, sampai mau muntah dan sebagainya. Akhirnya kemudian saya gak berani deh untuk melakukan itu. Nah justru yang harus Anda lakukan adalah melawan itu. Dan kemudian juga adalah yaitu
sekali lagi melakukan validity test untuk mengetes benar nggak. Kalau akhirnya Anda bisa berhasil mendobrak itu, maka jadikan itu sebagai kesuksesan Anda untuk mengatakan bahwa Tuhan berarti apa yang saya yakini itu ternyata nggak benar. Ya, kita juga perlu mendobrak limiting beliefs ya Pak dengan take action, kemudian Betul. apalagi Pak? Live the faith ya, berdoa ya, jangan lupa untuk berdoa ya. Ingat Tuhan kita ya selalu dan juga perlu nggak sih Pak kita menyiapkan skenario terburuk? Betul sih, akhirnya kemudian memang sih bahwa dengan mendobrak limiting belief kita itu kan belum tentu bahwa hasilnya pasti bagus. Jadi itu sebabnya juga tantangan buat kita bahwa ketika sesuatu yang buruk terjadi, jangan langsung kemudian menyalahkan lagi situasi, belum tentu gitu. Mungkin bisa saja karena pengetahuan kita punya keterbatasan soal itu sih. Dan small listeners, Anda juga bisa mengikuti ya NLP for Leader tanggal betul. 17 sampai 19 Oktober ya Pak. Betul. Plus ada acara berjalan di atas bara api, Firewalking for Overcoming Limiting Beliefs ya. Sekali lagi 17 sampai 19 Oktober 2022 di Jakarta ya Pak ya. Betul. Dan silakan Anda bisa WhatsApp di 0812 9805 4929. Kami ulangi 0812 9805 4929. Anda juga bisa mereview kembali tayangan kita dan perbincangan kita di YouTube Smart FM, tinggal ketik saja Smart Emotion. Akhirnya saya William Darmawan. Oke, dan saya Anthony Dio Martin. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.